Oke, selamat datang di Selecta Pop. Tepuk tangan dong. Balik lagi diadain oleh selectapop.id. Kali ini kita berada di More Hope Cafe. Thank you banget buat More Hope Cafe yang udah menyediakan tempat. Dan pastinya barengan sama gue Jimmy Gulet Simatupang. Dan ada gue Tika Indria dan kita nggak berdua ya Jim ya. Yes, pastinya. Sudah ada Pestol Air. nggak ada. Kita harusnya ke Gembrong dulu Jim. Ya Di kan? Waterpark. Waterpark. Oke, Pestol Air. ini Pestol Air udah lengkap banget. Kecuali satu, ada Taba yang masih dalam perjalanan. Berarti nggak lengkap dong. Apa? Berarti nggak lengkap. Kurang lengkap. Kurang. lengkap. Bukan nggak, tapi kurang. Kurang lengkap ya. Taba masih dalam perjalanan. Semoga bisa bergabung barengan sama kita secepatnya supaya bisa ikutan ngobrol. Namanya juga Dan Jakarta ya. iya, Tecambor ya. Sekalian kita mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman Pestol Air yang udah mau hadir. Pertama ada Angga di sini. Pakai mic dong. Ya silakan perkenalkan masing-masing, jangan Ya. malu dulu ya. Lalu ada Mas, siapa Mas? John. John. Mas Erik, Ari. Mas Ari. Ya. Halo. Halo. Halo, Lah, halo dong. Namanya Bang. iya. Namanya. Ones. Ones sebagai drummer. Lalu ada Mada. yang Didas. punya grupis banyak ya katanya. Bener gak sih? Enggak lah. Oh. Ini grupisnya Cowok, udah pasti cowok. cowok. Kenapa cowok? Tapi gue ngomong-ngomong di samping gue langsung Angga. Terakhir gue ngeliat Angga tuh tampil di sebuah event pagi-pagi ya jamnya CFD. Waktu itu dia manggung bareng The Sastro tuh. Bener, Iya. bener, Iya. bener bareng Astro, bener. Terus yang nonton duduk Nggak ada rapi, gerakan. nggak ada yang joget-joget. Terus yang kayak Mukanya lempeng. iya, iya. Dan ya gitu akhirnya kan. seru banget bisa ketemu Angga langsung. Waduh. Kita beruntung loh bisa bareng-bareng sama mereka ya Jim ya di Iya sini banget ya. dong. Gila, zaman poster cafe bro. Iya. Jadi band ini udah terbentuk waktu gua baru belajar naik sepeda. Lo naik sepeda ya? Iya. Gue gak usah disebut ya gue lagi apa ya. Iya. Dan kalau misalnya boleh diupdate, ini adalah formasi Pestol Air yang terkini di tahun 2005 ya sekarang ya. Formasi yang Awalnya, saat iya. ini ya. Oke. Terus ngomongin tentang Pestol Air, ini udah gak asing lagi apalagi buat teman-teman yang ngikutin Pestol Air dari awal dan tahu kalau mereka ini adalah salah satu band yang selalu ada di setiap pensi dan di setiap gig Gigs. di Jakarta. Oh Oh, iya. dari tadi kita nunjuk Mada karena Mada hari ini berulang tahun. Oke, Mada kita udah Ya. mempersiapkan tumpeng Iya, oke. 3 meter tingginya di sebelah sana. Belum ya, nanti Udah ada dipotong ya. tumpengnya di Tinggal sebelah diambil sana sendiri nggak ada. ya. 3 Di bawah hektar. layar. 3 hektar. 3 hektar. Umur gak usah dibahas, yang Iya, penting nggak usah, panjang umur nggak usah. selalu. Amin, thank you. Semoga yang dilakukan dan semuanya yang pengen dicapai barengan sama Pestol Air bisa tercapai. Amin, thank you. Tapi kalau misalnya formasi yang terbaru ini, masih ingat gak sih gigs atau event musik perform pertama dengan formasi Jangan ini? terlupakan, yang benar-benar tidak terlupakan. Wah, Coba oke. Mas Hari. Monggo Mas Ari. Yang mana ya? Gak apa-apa yang mana Yang aja. mana Nes? Jadi waktu 2005 itu sebelumnya 2005 tuh sempat diajak ngumpul, Oh, reunian. reuni lah kasarnya. Oke. Jadi kan reuni latihan di Doors. Terus Ari nggak bisa hadir, yang datang gue. Habis itu gitaris yang lama tuh Arya, Arya. banyak yang nggak datang lah. Hmm. Akhirnya gue tarik. Tapi hari ini mudah-mudahan datang nih si Arya. nih. Hari ini si Bewok datang. Oh, Mudah-mudahan datang dia. Nanti Ntar kita tarik juga ya ke nanti depannya. kita todong aja. Iya. Ya, duduknya di sini nih, duduknya duduknya di di bawah sini. nanti. Oh, di bawah. Oh iya, duduknya di bawah. Terus Oke. akhirnya Ones ngajak Angga. Gue narik Angga. Angga lagi itu basisnya belum si Madu. Oh. Angga ngajak Nanang ya enggak ya? Nanang. Nanang. Nah, habis dari situ latihan pertama kali kita perform dengan formasi yang cikal bakal yang sekarang ini itu Oke. di Nanang juga acara. sebelumnya dia The Sastro juga. Iya, Oh. Nanang buat Sastro ya. Nanang The Sastro. Sastro. Dia kita main di acara 24 Hour Party People tribute di Skor
Citos. Oh. Skor yang di bawah, Jim. Itu masih Di ada nggak atas. sih Di tempatnya? atas. Di atas, di Di atas. atas. Sorry, ada atas, dua. atas. Masih ada nggak sih sekarang? Nggak ada dong. nggak ada. Udah nggak ada ya? Nggak ada. Lupa. Itu udah lama loh. Iya benar. Itu udah lama loh. Ketahuan banget umur lo. 2005 loh. Iya, abis dari situ terus Terus? berkembang akhirnya sampai dengan sekarang ini. Oh, Kurang oke. lebih begitu ceritanya. Tapi kalau misalnya dengar Ones ngomong ini wise banget ya. Padahal tadi waktu gua ngeliat HP-nya dia masih main Candy Crush. Acting. Acting ya. Ini semua cuma acting. Jangan percaya kemasan. Masih main Candy Crush. Masih Gue kepo. Level berapa? Itu tetap enggak ya? duet bareng anak ya dia. Ya, oh ternyata. Tapi tenang nggak bakal ada yang komplain. Kan gak di parlemen kan? Tenang. Aman. Aman, Bro. Aman. Oke, ini kan di tahun 92 kan happening banget ya di Jim. Banget. Masih inget dong lo. Iya. Walaupun saat itu lo masih main gundu ya. Main gundu Tahun 92 lo umur berapa ya? Udah lo masih main gundu. 4 tahun. Terus gua ngeliat MTV Ampuh itu ya kalau nggak salah. Ya. Ya. Oh, iya. Tapi suddenly kenapa tiba-tiba tahun 98 menguap? Apakah alasannya? 98 itu sebenarnya jadi pada saat itu tuh udah pada mulai mau skripsi kita. Oh, skripsi Jim demi masa Ini depan. band yang tetap mengutamakan pendidikan. Iya, Betul. Studi. konsisten, iya Betul. kan? Iya. Jadi ngeband jangan sampai ganggu kuliah lah gitu. Oh, oke. Padahal ketemunya di kuliah di Bohong. kampus semua ya. Bohong. Oke. Kampus Trisakti kan? Iya, Iya kan? kita waktu itu kebanyakan di Trisakti sih. Iya kan? Terus Iya. terus. Ya, udah pada mulai mulai ya harus nyiapin skripsi lah pada intinya gitu. Dan abis kerusuhan kan saat itu kan, Oh, Yoi. ada cerita sedih juga, master kita tuh kebakar juga pada itu karena kan kita naruh di mana? Studio. Di Glodok. Di Jadi Glodok. hasil recordingnya ditaruh di Glodok. Di Glodok. Enggak, di Glodok. Naruhnya di Glodok. Katanya Glodok. 3 master ya yang kebakar. Iya, ada sekitar 3 master. eh. Itu ada cerita sedih sih di situ tahun 98 itu. Itu belum sempat dikopi masternya. Udah Oh. jadi kaset. Oh, jadi udah gitu. aman ya? Udah. Nah, Oke. cuma makanya sekarang kalau ada kaset Pistol Air yang beredar yaitu harganya Ya, gitulah karena ya. Last Legacy ya. Oh. Karena Last Legacy, Bro. masternya nggak terselamatkan Iya, gitu. iya, Jadi iya. sempat tahun berapa ya gue lupa waktu itu kita sempat mau bikin master ulang dari source-nya ya dari kaset gitu yang nggak bakal mungkin bisa jernih, nggak bakal bisa mungkin diapa-apain gitu. Cuman ya belum kesempatan juga meskipun Oke. kayaknya minta banyak banget dari luar negeri pun banyak yang Nanya ya. nanyain ke Taba terutama iya. sih. Kemana nih? Gue kalau mau dapat gimana atau kalau gue mau perbanyak gimana gitu. Ya udah nggak ada masternya. Oh, oke. Jadi emang karena alasan studi dan Iya. sempat ada master yang kebakar Iya, dan akhirnya sempat hiatus dulu ya. iya. Istirahatnya Itu- lumayan lama tuh. 6 tahun. Sekitar itulah, Sekitar 6 tahun ya. sekitar 6 tahun. 6 Oke. tahun itu lumayan kayak kegores-gores gitu ya, ngapain nih? Ngapain? Terus ya pura-pura masuk dunia kerja juga kan saat itu. Oh, Ya, habis masuk Beres ke dunia- kuliah, berarti kerja. masuk ke dunia korporat. Ya. Ya, agak. Enggak, gue Akhir- belum. Lo belum ya? Iya. Kesian Dia deh. tetap loh. Enggak, gua Gua belum enggak. lulus. Dan gue cabut ke Jerman saat itu jadi ya udahlah gitu. Oh, anak-anak. cabut kerja Iya. Oh, sempat cabut ke Jerman. Iya, bentar Oke. tapi mau gitu. ambil S2 tapi nggak jadi akhirnya gue balik lagi sini kerja. Gak jadi. Kembali ke tanah air. Tapi Ya, gue ngomong-ngomong tentang gigs-gigs yang berlangsung di masa-masa itu tahun 2003 waktu gue SMA, gue salah satu orang yang mengalami banget tuh bagaimana akhirnya kampus IKJ itu jadi melting potnya segala macam musik ya, genre Betul. musik dari kampus-kampus manapun mereka akhirnya punya kesempatan untuk manggung di IKJ. Terus Itu kalau kebanggaan banget loh bisa manggung di IKJ itu. pasti Banget. dan suasananya sih ya nggak bakal tergantikan. Iya, gak ada yang nyamain sama suasana IKJ tuh gak ada, Jim. Nah, gue mau nanya nih, dengan formasi yang terkini, kalian sempat perform di IKJ di tahun 2005 ya? Mikir semua lupa. Udah lupa sih tepatnya ya. Iya. Lupa. Udah lupa. Tapi pernah. Pernah. Lupa. Tapi lupa. Detailnya Tapi kapan masih inget lupa. rasanya kan? Justru Nah, yang Ingat pernah rasa. justru yang pernah Lupa seru. nama. Masih inget rasanya ya? Enggak, justru yang pernah seru Pistol Air waktu itu gua sendiri masih nonton saat itu dimatiin Ri. Gara-gara apa? Kenapa Di nih panggung kalau gimana? boleh tahu nih?
mati panggung. Itu lagi bahkan yang ngedramerin lagi Pepeng atau Oh gitu, Drummer siapa? Pepeng. Oh gitu. Oh gitu. Tapi kalian boleh share sedikit dong tentang gimana tuh vibe-nya atau suasana ambience-nya IKJ yang waktu itu bisa ngelihat segala macam band, segala genre musik dan akhirnya ngumpul di situ semua. Yang kalian rasain boleh di-share dong. Mungkin ada beberapa orang yang nggak tahu tuh Ya tahu. suasana IKJ di masa itu. Mada mungkin bisa jelasin. Wah gila dia lagi Iya. korbannya nih. Mm-mm. Setelah yang masih lama kan beda sama yang baru juga Iya. disempat main juga. Sempat baru. Kalau nggak salah bakar-bakaran atau Julian 2 kali pokoknya itu main. Aha. Kita main tuh dini Kayak hari. bakar-bakaran deh, gue nonton soalnya. Gue lupa gue. Iya. Antara itu deh. Itu main pagi sih. Maksudnya lebih dari jam 12 malam. Ah. Dan itu emang suasananya sih waktu itu emang udah pada gila. Maksudnya ya anak-anak Iya, iya, yang iya, nonton iya. tuh udah wah udah. Iya. Terus ya udah kita main aja, udah ngantuk bodo amat sih katanya deh. Cuma emang seru saat itu IKJ era-era itu emang Seru banget ya. seru banget sih. Nih next. Nih ya denger-denger nih. Denger-denger. Gak denger juga sih. Gue yakin nih akan ada perayaan. Wis. 31 tahun Jim. Ya. Nih. Nah, kok ini karena kebetan jadi gue baca aja ya. Oh apa-apa. baca kebetan boleh. Kalau zaman dulu kebetan di kertas Enggak, dilipet-lipet. Bro tenang gak ada gurunya. Iya, iya, Gak ada gurunya buruan. Jawaban untuk perayaan Malu-maluin Project gua aja Tribute lo. to Pestol Air untuk band yang ikutan nanti bakal dirilis lewat Selecta Pop. Oh, bakal lewat Selecta Pop loh. Iya dong. Tepuk tangan dulu Thank you. dong. Thank you banget. Tepuk tangan dulu buat Selecta Tepuk Pop. Dioper, tangan. dioper. Yeay. Dioper. Tepuk tangan. Dioper. Tadi kita sampai karena masih. Jadi nih udah Karena saya inget mantan yang dulu, makanya Oh. Banyak mantan. Enggak. Jadi Selecta Pop bakal ini sih seleksi ada 12 12 apa? eh, Ini akan 12 band. artis atau 12 musisi Wow. Oke, yang bakal collab bareng. dilibatin di collab. Nggak boleh tahu ya siapa? Satu aja. Belum sih. Oh, Nanti nggak boleh. itu rahasia. Oh, rahasia. Jadi ini sebenarnya bagian dari perayaan 31 tahun. Itu Pestol Air udah berkarya gitu ya. Ya, Kayaknya- kurang lebihnya ya. Kurang lebih kabisat. Nggak Jim, gue curiga dirahasiain. Berarti kan kayak Banyak surprise Iya, memang. soalnya- Iya kan? enggak cuma itu aja, masih ada seniman-seniman. Tetap Kita nggak tunggu dibuat- aja. Gimana caranya ya Jim untuk mengulik mereka biar jujur? Jadi band ini Jawabannya- memang santai banget band ini. Jawabannya ngambang semua. Semoga. Ini band ini sangat santai jadi mereka nggak mau menargetkan sesuatu gitu. Jadi biar berjalan aja gitu. Kalau Mas Ari anak. boleh cerita nggak nih kira-kira outputnya itu akan seperti apa nih kolaborasi dengan musisi-musisi lain sebagai bentuk perayaan 31 tahun Pestol Air udah berkarya. Iya, jadi emang dari dulu sampai hari ini juga kan kita nggak sendiri gitu kan, selalu Iya. ada yang support gitu kan, bantu kita dalam hal apapun gitu. Jadi untuk teman-teman lah ya Ya. pada Mm, umumnya. mm. Jadi untuk ngerayain pun ya kita ngajak teman-teman juga gitu. Jadi nanti 12 karya Pasti. itu sebenarnya nggak cuman jadi lagu atau album gitu. Kita mau ada bikin merchandise, Oke. dan yang lain-lain lah gitu. Lama juga ya 31 tahun ya nggak Lama bang. Lama. nyangka gitu bisa selama itu karena kan dari cuma seneng-seneng ya terus ya hobi kita jalanin hobinya sampai hari ini ya buat seneng-seneng dan hobi aja. Makanya kemarin ngobrol sama yang lain terutama sama Taba lah, ini kita ngapain ya udah 31 tahun ya Ya. udah ya nggak lain ya bukan kita bikin karya lagi lah gitu Mm-mm. ya, ditunggu aja lah ntar tapi bakalan seru sih mudah-mudahan. Jadi keseruan itu bakal ada kayak step by stepnya. Salah satunya mungkinkah ada showcase-nya, ada rilis partinya. Itu akan ada nggak Iya. sih? Ya ada sih rencana untuk itu cuman kan memang apa ya udah tambah tua banyak yang tambah dipikirin gitu nggak Bener. kayak zaman dulu manggung gitu Manggung. kan. Asal manggung Dibayar aja, nggak? asal tampil Di- aja, nah, asal di- diteriakin orang. Dibayar apa enggak kita nggak tahu. Pernah dulu tuh dibayar sama Susu Ultra. Oh Iya. wow. Iya, Dibayar dengan produk susu ya, produk Silakan susu. ya, brand Ya, masuk nih. langsung. Susu disebut susu ultra ya. Boleh kalau Tadi ada yang mau ngomong lagi ntar endorse. biar gue iniin. Susu
Oh, boleh. Terus Jadi emang nggak pernah mikir gitu. nggak zaman pernah dulu. mikir. Disuruh apalagi kalau main-main. sekarang tuh udah yang kayak pulang malam sedikit udah ada WhatsApp yang Pak pulangnya jam berapa gitu ya. Enggak. Oh enggak, Cuman ngantuk doang padahal Enggak. Pak, ini Udah ya. palingnya. Ngantuk. ngantuk ya. Jam tidur ya sekarang Iya. makin Kenapa maju. nginep mulu sih? Kenapa Am- nginep mulu sih? Sama baca makin jauh. Oke, 2006 nih terbentuklah Tambourine Management ya di studio Kamar Angga. Nah ini emang karena tempatnya di kamarnya Angga atau gimana? Terus boleh tahu gak sih? Jadi sebelumnya itu ya gue berterima kasih karena itu yang ngasih nama dari kawan ya, dari kawan gitu. Oke. Pas dia waktu mau take vokal gitu ke rumah gitu. Yang sebelumnya gue emang udah ceritanya udah bikin mainan gitu kan ya di kamar. Di kamar dengan sejumlah alat lah ya. Iya dikasih banget. Dia datang terus albumnya jadi. Pas gue baca itunya, terima kasih untuk Kamar Angga dan Kamar Hario. Wah. Gitu. Wow, Ya udah, Wow. begitulah Itu asal-usulnya agak namanya Pik ya. Kamar Angga dan Kamar Kamar Angga. Hario. Hario gitu. Akhirnya dikasih nama Studio Kamar Angga. Ya, akhirnya gue Kamar terusin. Angga. Oh. Ya. Gitu dan itu sangat berentet sama 24 Hour Party People. Setelah itu jadi besoknya itu langsung bikin album. Oh. Besoknya banget. Besoknya banget. Tapi- Jadi tuh kayak bikin candi itu langsung. ya gitu. Oh. Tapi kalau Wow. misalnya proses teman-teman Pestol Air itu bikin sebuah lagu gitu ya, Mm-mm. itu masing-masing di rumah dulu atau Mm-mm. jam session di studio? Sharing aja sih. Kalau dulu sih biasanya emang kita udah nentuin bagannya lah ya di rumah gitu. Iya Di rumah masing-masing ya? Dulu biasanya ngumpul di rumah gua soalnya. Oh gitu. Iya, jadi- base campnya. Kalau di rumah Seharusnya ada kamar Ari ya. Iya. iya telat gue. Iya, harusnya gitu harusnya. Iya bener. Jadi udah bikin basicnya pakai gitar dulu direkam di kaset gitu ya, kita rekam di kaset terus diputerin, ya udah sisanya sih ngejam di studio, jadi udah rekaman gitu aja, Oke. gitu karena kita nggak ada yang bisa baca partitur, Oh. jadi ya udah ngalir aja gitu. Tapi- Gue bisa sih cuman nggak fasih juga, jadi mendingan metodenya metode spontan gitu. Oh. Ya mengingat zaman mereka salah nggak bisa diedit ya. Iya benar. Iya. Karena harus tiban. Kalau nggak pakai pita baru. Iya. Iya, mahal. Dan mahal ya kan. Bakar lagi pitanya, aduh. Ya aduh. Gimana sih kalian ngelihat grup fans lah ya, bukan cuma grupis, maksudnya penikmat musik kalian dengan antusiasmenya mereka. Kalau ngomongin fans ya, Iya. banyak yang tiba-tiba jadi fans karena berbagai macam hal lah gitu. Gue ingat pertama kali gue manggung di mana ya sama Pestol Air itu pertama kali lah, karena hari itu pertama kali mereka bawain Britpop yang sama gue Oke. ditimpukin. Ditibukin. Kenapa tuh? Ya, Kalau biar- boleh tahu timpukan itu berdasarkan alasannya apa? Ya. Iya. Oh, Karena oke. sebelumnya kan bawain punk ya kan. Iya, Mereka tiba-tiba- ngarep itu Kayak datang. nge-switch gitu kan Lah, tiba-tiba. kok nyanyiin lagunya Oasis gitu Oh, kan. oke. Heeh. Ini lagu apa gitu ya ditipu. Cuman gue udah di brief sih sama anak-anak. Lo ntar kalau ini ditimpukin jangan kaget ya. Heeh. Kondisinya gini. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Ya tetap aja lah meskipun udah dipersiapkan mentalnya ya kaget juga ditimpuk gitu kan. Cuman ya itu dari yang nggak suka jadi suka, dari yang suka jadi nggak suka itu Ya terserah udah tuh mereka biasa lah ya pro kontra biasa lah gitu. Nah, cuman kalau peranan mereka banyak, memang di salah satu yang support kita juga. Dan tiba-tiba fans tuh banyak juga gitu, tiba-tiba Baru karena dengar Fans tiba-tiba, banget. wah, gue suka nih gitu ya. karena zaman segitu kayaknya kita lumayan advance lah ininya, segala sesuatunya ya, mau jam terbangnya, mau pilihan lagunya, mau peralatannya gitu ya. Saat itu tuh peralatan gue sih terus terang yang paling repot. Karena gue sekali manggung itu bawa keyboard minimal 2, seringkali bawa 3, bawa sound effect. Jadi gak mungkin kan gue ngangkat sendiri. Ya itu yang gue bilang ada tiba-tiba fans itu yang mas kita bantuin ya segala macam. Jadi kru, dari fans jadi kru. Ikutlah masuk ke poster kan.
nggak bayar dong. Iya dong. Karena kru. Yoi. Begitu acara kelar, pada kemana nih orang? Ditinggal. Gak ada yang Ditinggal, bantuin gua loading ngangkut. out. Gue ngangkut sendiri juga akhirnya segitu banyak kan. Gak ada yang bantuin loading out. Tapi fans kalau nggak ada mereka ya susah juga sih, karena mereka yang bantuin nempel apa dulu, nempel poster ya, Poster, nempel Ya, poster, kayak- nempel pamflet, stiker. flyer. Zaman dulu kan kayaknya belum terlalu apa ya, belum terlalu banyak yang nempelin stiker bandnya itu di Betul. di ya kalau studio udah lah ya lumrah ya, kita Iya. latihan di situ, kita nempel di situ. Nah kita Di nempel, bus. iya kadang nempel di bus, Iya. nempelnya di roti bakar Edi, Bener. Bener. nempel di mana lah gitu. Jadi mereka itu yang justru membantu menyebarluaskan Promosi. promosinya Promosi kita gitu. Iya. Nih Jim ya, udah 31 Satu tahun. tahun. Gigs udah pasti di mana-mana, pensi di mana-mana. Ini gue penasaran. Ada nggak sih satu tempat gigs yang paling gak enak sama yang paling enak? Masing-masing dong. Masing-masing. Kalau gue di waktu itu di depan gedung Menpora Enggak, ini sih. yang nyaman atau yang gak nyaman Yang nih? gak nyaman. Oh yang gak nyaman, oke. Depan gedung Menpora. Di gedung Menpora waktu itu yang di Itu sambil Senayan. SKJ apa gimana? Itu Enggak, yang iya. lagi nyanyi kebetulan Taba lagi iya, Taba pamit lagi ke pamit ya. VJ Island tuh Enggak. Benji dari It's Different Class Oh. dan IKJ juga. Oh. Itu yang paling gak nyaman sih, kayak buru-buru tiba-tiba loh Waktunya habis. iya, itu Panitianya cepet udah gini. banget. Oh gitu. Oh yang Iya, gak bikin tiba-tiba. nyaman adalah durasi. Diburu-buruin gitu loh, kayak tiba-tiba harusnya main jam berapa, tiba lo kok nih udah main lagi aja. Oh kayak tidak sesuai rundown nggak- gitu ya iya, kayak. nggak sesuai. Buruan abis ini abis Dia ini. juga Oh lagi gitu. kepikiran gitu kan, lagi berantem Stefania apa? Enggak. Oh bukan Stella. Oh bukan ya. Pewangi ruangan. Wangi ruangan dong. Steven. Ya Brand masuk. Kalau yang paling nyaman di mana, Dak? Sejauh ini yang paling ada banyak sih yang nyaman ya. Yang Iya. paling nyaman yang gak lo lupa Yang lah gitu terakhir kayak. lo inget lah. Yang kayak gue ketemu Stella nih. Enggak ya sorry salah. Salah lagi. Apa yang paling enak? Gak tahu. Ini ada deh pokoknya sih. Ya kan, ada. Paling nyaman sebenarnya IKJ juga Paling asik seru, sih. paling seru, Paling paling seru. nyaman Kalau paling oke IKJ sih. IKJ ya. Kalau Selain gue IKJ ada gak sih Selain di luar IKJ IKJ, deh, di luar IKJ. waktu itu di pensi berapa enggak yang di Senayan? Yang sebelumnya 64. 64, 64. bensin 64 ya. Hmm. Oke. Itu Kalau karena kenapa nyaman, enggak tiba-tiba aja saat itu kan Pestol Air ibaratnya baru nongol lagi. Iya. Dan itu tuh yang di depan tuh pada nyanyi sih. maksudnya. animonya antusias banget ya. Iya, itu pada kok gue kaget aja Di kayak, situ "Oh, malah yang kagetnya tuh kan gue Gang Sudiro gitu ya, Yo, rumah Gang tinggal. Sudiro. Jadi pas manggung tuh ada spanduk Pestol Air Sudiro gitu. Iya, Widih. kan gue Jadi sendiri nggak tuh. tahu nih siapa. Nah itu tuh kayak gitu kayak oh nih dari mana nih. Dari mana? Kita juga baru nongol lagi kan, maksudnya main di pensi-pensi lagi tuh Nah, baru nongol di situ. Sama di skor kedua yang di Trax juga sih. di Di track. Trax. Ya, Radio Trax acara FM. Trax ya yang Ya. barangan waiting room rumah Biar sakit Saturday segala rumah macam. sakit. Oh, seru Masih banget. penghormatan. Ya, betul, di betul. situ. Terakhir ya yang paling bawah itu waktu sama Wondergel. Wondergel. Heeh. Rejel. Waktu Venue-nya di mana tuh waktu itu? venue-nya di mana ya? Kemang. Di Kemang. Kemang. Paling enak menurut gua, jadi vibe-nya enak. Soundnya bagus. Soundnya Nyaman. Soundnya aman. Oke. Secara gue juga kedengeran sama ini loh apa? Berasa ambience dari Crowdnya crowdnya intimate banget ya. intimate banget. Hmm. Kalau gua nggak lain nggak bukan pasti di poster udah. Poster ya. Kita udah tahu lah medannya seperti apa, Bentuk venue-nya seperti apa. soundnya. Panggungnya di mana, toiletnya di mana, oh enggak ya? Soundnya udah pasti aman Iya. karena udah kenal. Iya. Ya, setiap minggu main di sana gimana Iya. enggak Iya, iya, ini iya. kan Terus nggak- jadi orang-orangnya mukanya udah nggak asing gitu ya. betul. Jadi ya kayak rumah lah. Iya, Udah kayak second rumah. home ya. Iya. Kalau yang paling nggak nyaman, Yang enggak Paling nggak nyaman aduh itu. song banget nih gue manggung di Ini sini nih. bukan karena venue-nya ya, tapi karena sesuatu yang lainnya itu. Jadi dari check sound, kita udah check sound ini di Bandung sih, acaranya di Bandung. Kita udah check sound, semua lain udah dirapiin, tiba-tiba band berikutnya check sound berubah semua tuh di flatin. Oh semuanya berubah. Iya, di flatin semua, mereka atur lagi, ya udahlah kita jadi agak berantakan. Harus di-adjust ulang dong berarti. Iya, jadi waktu kita main tuh sound main kita agak lumayan PR sih, Oh. nyelamatin
apa namanya settingan Settingannya. soundnya Iya, gitu. iya, iya, Terus iya, iya. udah kelar acara, selamat nih, udah oke, kita pulang ke Jakarta, mobil gue tabrakan di Cipanas. Ya, Oke. Itu pokoknya rangkaian itu tuh, rangkaian manggung yang itu gitu ya. Bandung. Bukan venue-nya ya, tapi Iya. kalau ditanya momennya yaitu pulang, ketabrakan lah mobil gue, dan gue yang bawa mobil tuh Oh, lo yang kebetulan. bawa saat itu. Ketabrak persis di tengah-tengah mobil gue, yang nabrak kabur. Ya, Pulang ke Jakarta, Mhm. sampai di dekat Duren Sawit lagi ada razia, karena kita nyampe Duren Sawit itu sekitar jam 3 Tiga. pagi. Jam 3 ya biasanya. Di Razia emang jam segitu biasanya Razia ya. polisi, udah ditanyain macam-macam, udah ini mobil kenapa bla bla bla, udah deh ya nggak sampai ke kantor polisi karena kita bisa Ah. jelasin gitu kan, sama polisinya gitu. Cuman udah nggak enak aja moodnya sampai Jakarta tuh udah karu-karuan. kalau lo enggak Itu Iya. ada- Yang paling seru banget yang pertama kali sih di skor di tuh. skor ya, skor ya. Yang dua yang paling seru lagi di bawahnya skor yang yang sama rumah sakit. sama Ya, rumah sakit. ya, ya, Iya. ya, ya. Yang paling nggak seru ya udah lupa sih ya, tapi hampir rata-rata enak-enak semua. Iya, 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 iya. Tapi kalau misalnya teman-teman Pestol Air sendiri mau berterima kasih sama seseorang yang udah punya banyak peran lah dengan Pestol Air yang sekarang udah umurnya 31 tahun, istri masing-masing mungkin. Nggak apa-apa atau gimana. Jangan malu-malu, jangan pada bingung dong. Ya, oke. Iya. Kalau Dia gue tetap dia siapa? Ya? kalau gue sih yang pasti sih Boris sih. Boris. Boris Boris. itu Oh, drummer Boris Pestol, ya. drummer Pestol yang pertama. Karena dia yang ngajakin gue masuk ke Pestol Air terus terang. gitu. Iya. Jadi gue sama Boris itu dulu ngeband itu bareng di band kampus. Heeh. Namanya? Gue lupa namanya. Ikan. Oh gitu. Ikan. Heeh. Bukan I ya. Double E KAN, Ikan. Band gue yang itu bawa ini acid jazz. Acid Jazz Oh, kayak jadi Brand New basicnya jazz. Heavies. Brand New Heavies, Corduroy, Pizzicato, Wow. apapun lah yang pokoknya acid jazz. Karena basic gue tuh jazz Oh sebetulnya. gitu. Oh, agak nyebrang ya? Iya, makanya Ya, kalau ya, ditanya ya, yang bener-bener yang gue terima kasih banget ya sama Boris gitu, karena dia yang nawarin gue pertama kali, lo mau nggak gabung ke band gue yang satu lagi gitu? Ah, lo punya band lagi gitu kan? Heeh. Ada apaan? Pestolar? Hah? Band apaan gitu kan? Apaannya gitu banget ya? Iya, nah udah Band apaan? namanya begitu ya kan. Akhirnya ya udah lo datang aja dulu deh gitu. Tunggu dulu, lo maininnya apaan? Hmm. Beneran gue buta nggak tahu tuh yang namanya band lagu selain pop dan jazz gitu ya. Heeh. Itulah dia juga ya, termasuk juga Taba dan lain-lain lah yang akhirnya mengasupi gue dengan Stone Roses, Charlatan, Ya. ya Ride, Primal Scream, dan semua itulah maksudnya mereka tuh supaya gue agak terbuka dikit ini gue Ya. wawasan gue untuk diajak ke Pestol Air gitu kan. Jadi ya itu dia, gue terima kasih banget sama Boris pertama. Kedua ya Taba ya pastilah teman diskusi gue sampai hari ini mengenai musik. Oh, sampai sekarang. Iya, termasuk kenalin kaos-kaos rare yang harganya juga kadang-kadang nggak sopan ya gitu ya. Ya dia itulah sembarangan harganya. Ya, thank you Boris, thank you Taba. Lanjut, gue penasaran sih, Jim. Sangat-sangat penasaran nih sama semuanya. Jadi satu-satu nih ya. Ada nggak instrumen atau gear yang paling disayang dan yang paling mahal? Jujur dari lo dulu. Paling mahal di rumah paling drum, dan itu juga dibawa bokap sekarang. Gua nggak tahu kemana. Drum ya. Drum Oke. abang gue, terus nggak, itu enak sih. Terus nggak tahu sekarang kemana. Dibawa bokap, jadi yang gue punya sekarang bass. Ya paling ya. Bass. untuk Bass lu apa? Fender Jepang sih. Fender. Bass Oh. Jepang. 4 string yang Four string. yang pokoknya yang 5 string juga dibawa bokap juga. Yaudah, hilang deh tuh gitar segala macam dibawa dia. Sisanya Dan gue bass. sisanya bass. Yang udah yang gue punya bass sama keyboard ada. Berhala gue ada 6 silinder 2.500. Udah itu yang paling gue sayang. Mahal enggak, tapi gue sayang. Karena ada kisah di baliknya. Historinya, ada historinya. Iya pasti ada. Kalau Ari, Kalau gua organ. 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 Mereknya apa? Jadi mereknya Roland, merek
tipenya VK7 sampai sekarang juga masih ada. Itu yang selalu gue bawa kemana-mana kalau pistol air main. Oke. Sama Hammond lah, Hammond B3. Hammond ya. Iya, Ya. 2 itu aja sih. Yang lain alat udah gue jual, yang 2 itu enggak. Wih. Nyarinya susah juga soalnya. Belinya di luar. Boleh tahu nggak sesusah apa perjuangannya tuh untuk ngedapetin itu? Kalau yang Roland VK7 itu dulu sebetulnya dijual umum, cuman memang unitnya masuk ke Indonesia nggak banyak. Kebetulan pas gue beli pas ada, sebenarnya gue punya 2 VK7 sama VK77 karena memang dulu kenapa gue beli itu karena pistol tuh banyak pakai organ, Iya. soundnya banyak pakai organ. Oke. Jadi gue cari, ada, gue beli kan. Tapi yang VK77-nya akhirnya dibeli sama teman gue. Oh. Sebenarnya agak sedikit sedih gue kehilangan itu. Karena susah, itu barangnya udah susah mau cari, nggak ada di mana-mana. VK7 kalau Hammond Hammond harganya ya mungkin bisa dicari lah di Mahal banget kan maksudnya. iya, dan susah gitu. Mau ngomong gitu nggak enak bang. Iya. Emang harus Susah. dipancing. Itu deh. Kalau lo nggak? Iya. Itu sampai gue ngutang sama anak band. Jujur. Bagus. Bagus. Tapi gue nggak punya benda mahal. Yang gue punya keunikan bagaimana tuh ada 7 gitar sekarang di rumah gue gitu. 7 gitar. 7 gitar dan 7-7-nya nggak ada yang gue beli. Semuanya? Semuanya pemberian Wow. gitu. Hanya karena gue curhat. Nih Bagus ya gitar ya. Oh ini kayak cenderung jual derita ya. Bagus. Ini bagus Ya nggak sih? kayaknya. Ini Lu bagus suka deh. nggak gitu? Ini bagus deh. Kenapa? Ini bagus. Ya kan jual derita. Gue ada nih di rumah. Gue pengen deh gitu. Lu mau? Ya udah bawa deh. Oh Dibawa. gitu. Tuh kan berhasil kan? 7-7-nya. 1. Oh 1. Oh, ada lagi Yang Jim. 3 lagi lebih nggak jelas lagi datangnya dari mana. Tiba-tiba ada aja di Tiba-tiba rumah. ada aja. Ya nggak dikasih sih. Ada 4 titipan dan 3 pemberian. Oh 4 oke. titipan dan 3 Oh. pemberian. Iya, Iya. 7. Kalau sitar lo emang nggak mahal tuh nggak? Emang boleh dijawab? Boleh, boleh. Apalah. Boleh. Sitar sih sebetulnya sih gue nggak tahu kok itu sitar asal belinya. Hmm. Jadi saat itu gue lewat Blok M Mall gitu, gue ngelihat ada toko-toko Arab gitu ya. Blok M Mall. Ini apa mas? Dia bilang wah ini lama dek, tahun Esek Pistol dia beli gitu. Yoi. Ngomong gitu orang. Ya udah berapa? 1,5. Ya udah pulang bu minta duit. Malah Itu tahun nyokap. berapa itu? 2009. 2009. 2009 udah tuh kebeli, terus di Pasar Baru ada, dan akhirnya gue baru tahu itu yang di Blok M sama yang di Pasar Baru Abang Ade ternyata tuh Oh toko. gitu. Harganya yang di Pasar Baru? Harganya 4. Oh Harganya gitu. 4. Pulang manak lagi bu beli. Jadi ada 2 sitar. Ada 4. Ada 4. Nah yang terakhir yang bikin gue melorot tuh akhirnya dijual sama ini sebetulnya si Tare punya seniman Jogja ya. Oke. Seniman Jogja kalau boleh gue sebut namanya Ucrit kalau nggak salah. Oh, Dia punya pesanggerahannya kayak Lok Sanskrit gitu. yayasan. Bukan yayasan, Oh, pesanggerahan pesanggrahan gitu. musik. Pesanggerahan. Nah, Sanggar. sanggar. Iya. Sanggar emang Sanggerahan sanggar. daerah ya. Iya. Sanggar, Iya, iya, bentar, bentar, Sanggar, bentar, sanggar. bentar, Depok bentar, sono bentar. ya. Sanggar musik. Sanggar musik. Nah, akhirnya dia punya, gue nggak tahu kenapa ada satu sitar nemplok di Rawamangun. Nemplok di Rawamangun dan itu pengen dijual. Pertama buka harganya 30 juta. Lu Gitu. nego. Gue nggak berhasil nego itu sekitar 2006 ya. Akhirnya gue booking 2 juta, habis itu gue nggak bisa lagi bayar tuh. Udah kelupaan sekitar 4 tahun Bang, masih ada yang kurang loh, Bang. gitu. Dia nanya lagi, "Ini masih berminat enggak sih Tare? Gue turunin deh harganya." Ya udah 10 gue beli deh. Gitu. Berhasil. Berhasil. Berhasil, tapi gue ngutang sama 4 orang. 4 orang. Ngutang 4 orang. Gue bingung gimana cara bayarnya. Ya udah gue kabarin. Nah, ternyata dari pihak Ruru saat itu ya. Oh ya. Pihak Ruru pingin bikin launching band ini gitu Iya. di Gedung Sarinah. Oh ya. Ya. Di situ Gudang juga Sarinah. Gudang Sarinah. Iya, Gudang gitu. Sarinah. Dan itu ternyata besoknya itu kan bara suara ya. Iya. Nah, gensetnya gue pakai ternyata.
Waktu collab gitu kan ya waktu itu ya, yang di Iya. Roro Oh ya. sudah. Oh sesudah itu ya. Ternyata genset itu salah make. Itu gensetnya bara suara gitu. Ya Udah kepake ampun. berapa liter gitu katanya. Iya. Tapi akhirnya lo pakai. Ya udah gue pakai akhirnya. Nah di situ akhirnya dapet duit di situ, ya udah gue bisa bayar jadi. Akhirnya ditebus lunas Tebus gitu. dengan harga 10 juta. Dengan harga tinggal nambahin 4 juta sih. Tinggal 4 Dan juta menang lagi. banyak. Tapi terakhir mungkin Terakhir nih. kita pengen teman-teman Pestol Air mungkin ada yang mau Kayak- disampaikan. Ya, ada yang mau disampaikan dengan fans kalian dari 31 tahun yang lalu Iya, sampai sekarang sampai sekarang nih masih dengerin masih ngedengerin Pestol Air. dan antusias pasti dengan teaser kita tadi, mereka bakal menciptakan atau memproduksi sebuah kolaborasi untuk perayaan 31 tahun Asli 30. Pestol Air. Coba tuh. Pesannya apa ya? Konsisten aja sih. Konsisten. Oke. Terus satu aja itu konsistensi itu penting sih kalau dalam mengerjakan apapun ya. Heeh. Maksudnya kalau emang belum ya jangan nyerah aja, udah konsisten aja. Mas Ari ada yang mau disampaikan untuk fansnya Pestol Air? Apa ya? Ya sama lah kayak tadi si Mada bilang tuh konsisten karena istilahnya apa ya? Rome wasn't built in one day gitu loh. Jadi kita nggak bisa, ya kita sih nggak klaim diri kita sukses atau sukses banget atau gimana lah ya. Cuman kesuksesan itu ya harus dibangun dari nol pelan-pelan gitu, nggak tiba-tiba langsung lahir sukses gitu. Karena buat gua sih yang instan nggak bakal lama lah. Setuju. Oke. Gitu. Namanya juga instan ya, tinggal naruh ini. Mie. Dah. Mie Ya, sama makasih. kopi. Enggak, tambahin lah sedikit lah. Jangan lupa joget keramasnya diperkuat. Joget keramas. Itu joget keramas. Joget keramas udah paling Udah paling ya. paling bener deh. Yes. Sama itu jangan lupa bawa anduk ya. Iya, biar nggak lepek-lepek banget. Bener ya? Oh enggak ya. Maaf itu datang Nah, itu baru vokalis datang. saya. Sini kamu. Oh, itu dia. Coba akhirnya di-rewind datang. sedikit ceritanya. Oh, iya 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 iya. Halo, akhirnya datang. Iya 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 iya. Ceritanya di rewind dikit coba. Oh iya iya. Untuk ditambah-tambahin. Enggak, kita temen-temennya lebih pengen Iya. ngulik sih, Jim. Silakan. Oh iya, Silakan ditanyain aja langsung nggak mau apa-apa. kok. ngomongin tentang ini nih, Taba. Tribute-nya nih. Tribute untuk merayakan 31 tahun Pestol Air berkarya di Indonesia. Enggak, gue pengen Acum ikut tuh nanti Cum, ya cum, Bangku Cum. Taman harus ikut tuh. Pasti Bangun Taman. Bawain lagu ini ya. Bawa masukin Bangku Taman, gue nodongnya langsung di sini nih. Enggak jadi Jawab dulu. Iya, tadi ditanya. pokoknya gini, Nih, kita tuh tribute. tampil Pada pada saat kebanyakan itu band-band zaman dulu itu di poster ya, era kedua deh nih ya. Poster. Itu bawain Britpop ya. Ya. Kita tuh ada beberapa album, kalau nggak salah sekarang udah 5 album yang 31 tahun ini kan. Oke. Album pertama itu bareng sama Maria itu lebih pada indie rock ceritanya. Iya, berasa. Nah, indie rock itu bareng tuh sama Pure Saturday dia ngeluarin album. Ya. Hmm. Tahun 96 kita ngeluarin indie pop. Waktu itu kita udah kenalin fashion buat indie, makanya setengah kayak fashion show deh kalau lagi ada acara mau panas mau dingin pakai Ya, pakai jaket parka tebal-tebal. gitu ya, pakai parka terus di resleting sampai Yoi. ini. Seakan-akan kayak di sono apa gimana. Iya, Padahal pakai gerah. padahal gerah, Jim. Pakai bucket hat gitu kan. Sumuk. Ya. Sumu yang penting keren Itu gue. yang jadi model Vincent. Oh iya. Oh, gitu. oke. Vincent, siapa lagi ya? Lembu. Fotografernya Lembu. Oh, yang foto Ya. lembu. Nah, fotografer. Adit jepit rambut. Nah, setelah itu tuh scene kita tuh di Jakarta waktu itu kalau nggak salah mulai redup. Nongol-nongolnya kita tuh comebacknya di zamannya Parsi ya. Park. The Score. The Score gue ketemu sama Ones. Akumulasinya tuh Tribute for You, lebih pada Manchester Sound mungkin ya kelihatannya kayak gitulah. Nah kemudian Oh, melamar. Nah, Diterima bertolak. Justru Oh, gue ngasih- bingung, gue nemu Oke. dia kayak ceritanya Sweet dengan Bennett Butler. Jadi dia ngebawain lagu-lagu lama Pestol yang gue sendiri juga bingung ya. Dia tahu gitu kan. Bener itu ceritanya Sweet kan juga gitu kan.
vokalisnya bingung lihat lo ini anak kok bisa gitu. Nah itu Angga. Oke. Nah, kemudian kita buat Tribute for You, kita buat manajemennya Tamborin. Kalau dulu sama mereka ini sama Arya kita punya Warok manajemen. Heeh. Lebih pada gigs, nggak satu tempat. Kita tahu poster udah jadi melting pointnya. Ya. Kita selalu buat gigs di kafe-kafe yang antah berantah. Tapi itu selalu rame tuh. Selalu nggak pernah. Selalu hampir semua ya kali ya. Dan rusuh ya. Nah kemudian kita ngeluarin antologi, itu kita keluarin sengaja B-side. Side Jadi A, side B. ada Best of the Best di remake lagi karena semua album kita itu limited. Oke. Oke. Secara masternya udah pada hilang. Iya, kebakar. Kebakar. Barang masternya Waiting Room dan siapa lagi tuh? Hah? Rumah Sakit. Iya. Album pertama Rumah Sakit kebakar. Jadi value-nya itu kalau band indie itu siapa yang punya hard copy-nya atau masternya produknya dulu di Cassette Store Day ya namanya. Record Store Day. Itu harganya lumayan tuh. Ya. Terakhir berapa? 400. 450 tuh kaset. Dan kita selalu ngeluarin cuman 1000 kopi. Tribute for You waktu itu harga CD dengan kaset sama, kita tetap kekeh dengan harga kaset ya, produksi kaset. Dan sampai sekarang belum ada CD-nya juga tuh, CD launching, tapi ada di platform digital. Terakhir kita keluarin 2000 berapa enggak? Rhythm for You apa? 2012. Nah kemudian karena tuntutan teman-teman anak YO tuh di belakang ada banyak tuh, ada berapa orang lah sebenarnya nggak banyak. Nah itu kita buat yang Indopang, yang rencananya kita pengen rilis tahun ini nih. Nah sebenarnya masih ada satu lagi. Siapa? Satu lagi itu kita lagi Jangan buat. kasih tahu dulu. Oh ya, kita nggak ngasih tahu tapi kita lagi buat yang satu lagi. Iya. Udah kasih tahu dong berarti itu. Sama aja dong. Padahal kan bukan satu, udah 3. Oh iya. Maaf. Ya jadi tahun ini 3 ya. 3. Oke. Nah, ntar yang nyelesain ya bapak-bapak ini aja. Oh, lo menyerahkan aja Saya ya. menyerahkan. Oh, oke, tahu jadi ya. Karena semua tadi udah tanya ya Jim, harus Yoi. adil dong. Yoi. Harus adil. Enggak, gue penasaran. Semua kan tadi udah share. Ya kan, kalau ada yang berjasa di Pestol Air, lo mau berterima kasih dengan siapa? Ya gue berterima kasih sama mereka inilah jelas. Oh, Iya. Oke. Ini mereka tanpa doang, nggak ada kecuali. yang lain, nggak ada orang luar. Orang luar lebih banyak lagi sebenarnya. Boleh di-mention mungkin Sebut satu satu dua nama orang. aja, satu Pilih nama yang satu di orang. top of mind aja. Fans waktu pertama kali masuk 68. Mungkin ini. Oh, Anak 68. ada yang anak 68. Anak Salemba Raya. Seleba. Itu Pestol Air nongolnya di Salemba Raya itu. Salemba Raya. Oh iya. Jadi satu orang itu Nyoman Planet Bumi karena dia ngasih nama dulu sebenarnya. Iya. Yeay. Tadi gue sempat nanya sama anak-anak nih tentang bagaimana gue sendiri pernah mengalami fenomena IKJ itu jadi melting pot musik dari semua genre yang akhirnya ngumpul gitu. Kalau lu sendiri masih inget gak sih atau lu punya testimoni atau yang sesuatu yang bisa lu share ke orang-orang yang mungkin gak tahu nih? Yang jelas kita tuh kebanyakan majority dari Trisakti. Pestol Air main di Trisakti sebelum gue masuk Trisakti dan setelah gue lulus baru kita main di sana. Jadi tiap tahunnya mainnya di IKJ. Oh, oke. Setiap tahun kita diundang di acara bakar-bakaran kalau nggak salah ya waktu itu ya. Gue nonton waktu itu bakar-bakaran 2005 apa 2000 berapa gitu. Iya. Lupa Dan gua. waktu itu banyak dari mereka yang pop ya. Ada Rumah Sakit, Naif, Jukebox. Jadi rame mau nggak mau ya di situ tempatnya kan. Ya. Ya menurut gue hipsnya di sana bagus. Saya di Gitu. situ ya. Sekalian tes nyali ya. Tempat atau gigs yang paling seru dan paling zong. Yang mungkin nggak nyaman lah ya. Iya, Ini nggak banget nih. iya. Banyak Kalau lagi sebenarnya sih. Cuman gue inget dulu kalau bareng sama mereka ini, gue Yang paling seru atau yang paling zong? seru itu di poster. Gue pakai piyama lengkap. Abis itu beneran gue tinggal tidur. Serius itu. Tidur di situ. Enggak, tidur Oh, di kira rumah. tidur Cuma di gue rumah pakai lah. piyama lengkap Kira dan tidur di situ, Bang, pakai piyama. kita tuh jarang ngomong di panggung kan. Jadi Oke. naik itu bawain 3 lagu medley. Iya, abis itu selesai kan. Dia tahu nih biasa main Uno. Uno Dan itu ya. benar-benar penontonnya bilang udah ya puas kan. Mereka juga bilang puas gitu. Oh. Jadi lunas. Kita nggak entertain banget deh. Kita tuh bukan entertainer pokoknya. Eh. Jadi zaman dulu tuh kita main
kita main itu kayak kalau sekarang kan kita menghibur ya, Ya. menghibur orang ya. Ya. Kalau kita kemarin dulu itu menghibur diri kita sendiri. Oh. Ya udah for fun aja lah ya. Seriusan. Oke. Pernah di daerah Gunadarma ya, Pak ya. Kita manggung waktu itu. Mm-mm. Terus terang zaman kita manggung dulu, kita manggung semua yang di bawah tuh ini Bengong. bingung. Maksudnya nih lagu apa? Gak nyambung gitu? Nggak kelar gitu kan? Ini beneran Oke. waktu itu kita bawain apa? Sepsi sepanjang banget nih kayaknya ya. Proses atau apa gitu ya? The Verve ya? Bukan. Stone Roses gue lupa. Jadi ada Oh, dua oke. sesi gitu lah pokoknya. Oke. Jadi berhenti dulu terus Oke. nyambung lagi. Itu MC-nya udah naik. Eh, Terima kasih Pesol Air. Belum selesai. Masih nyambung gitu. Oke. Zamannya Tony dulu, Tony The Doors. Ya, Gunadarma Margonda masih ya Oh makanya ya masih sekarang sepi waktu itu ya. masih Masih sepi, sepi banget, belum masih ada sepi pembatas jalan dan nggak Masih sepi macet. banget. Ya. Oke. Yang Zong gue lupa di mana. Lupa. Karena lu nya juga lagi zong apa gimana waktu itu, Mbak? Oh, yang Zong mungkin karena kita nggak jadi ya, yang kata di Bekasi kita karena no pernah ya waktu itu di Lebak Bulus kita datang, tapi waktu itu masih punk rock. Oh, oke. Cuman ternyata bukan acaranya, sehingga Bukan acaranya. ya ternyata itu Zong, beneran Zong. Sezong Akhirnya itu. ngancurin kamar mandinya sana. Serius? Ya bukan gua, Oh kirain lo. Oke. teman-teman gitu. Heeh. Karena merasa Zong. Apa nih yang mau disampaikan ke para penikmat musik Pestol Air? Yang dari dulu ngefans nih Iya. selama 31 tahun. Ada dulu gue dapat majalah skateboard itu di rumah Boris dan itu kita pakai buat album yang 2012 Bird School Indie Rock and Death. Jadi sampai sekarang 31 tahun kita tetap seperti ini, Yes. memilih jalan seperti ini dan juga kerjasama dengan Selecta Pop. Di sini ada teman-teman dari Selecta Pop. Niatnya ini juga kompilasi ini kita pengen buat seindie mungkin gitu. Oke. Jadi biar ngerasain kayak dulu laginya seperti apa. Ya. Karena kan banyak format untuk rekaman. Jadi kita bebasin untuk seninya, kolaborasi artwork kita bebaskan seperti apa. Jadi semakin banyak yang berkolaborasi di tempat ini itu semakin baik. Jadi ini gue pengen 31 tahun ini jadi salah satu benchmarking band Jakarta yang konsisten 31 tahun kita masih tetap di jalur yang seperti ini. Nice. Gokil. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman Pestol Air, Thank Arya, you. Taba, Angga, Ari, ada Ones, juga ada Mada. Kita doain semua yang jadi rencananya bisa tercapai. Jangan lupa follow balik lagi ya di Pestol Air, Instagramnya, YouTube channelnya juga Pestol Air. Terima kasih juga buat teman-teman More Hope Cafe. Mama Rohop ya yang udah pada datang Terima juga, kasih udah pada nontonin kita di buat sini. Teman-teman selectapop.id, follow akun Instagramnya selectapop.id dan YouTube channelnya selectapop_id. So, Jimmy Guliat Simatupang. Dan gue Tika Indria, nantikan ya nanti podcast selanjutnya only on selectapop.id. Terima kasih semuanya. Bye-bye.